Halo kawan mesin, minasan konnichiwa, saya Zulfikri Ahmad. Sekarang kita mau bahas salah satu mobil yang trennya makin hari makin dibicarain, yaitu mobil JDM. Sekarang di soundandmachine.com atau SNM ada segmen yang bahas khusus mobil JDM, dan sekarang kita mau bahas yang basicnya dulu. Mengenai JDM, yang ada di pikiran orang-orang itu ya misalnya sports car Jepang atau pakai parts aftermarket Jepang kayak velg misalnya. Begitu orang melihat di antara mobil dan velg itu ya orang langsung bilang, wah ini gaya JDM gitu kan. Sekarang kita mau bahas apa arti JDM yang sebetulnya. Pertama, apa itu JDM? JDM itu kepanjangan dari Japanese Domestic Market, yang artinya ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia pasar domestik Jepang. Nah, karena pasar domestik Jepang ya tentu begitu mereka buat produk ya pasarnya khusus Jepang. Dengan kata lain, JDM itu pada dasarnya adalah spesifikasi. Ya, spesifikasi karena kan mereka harus membuat sebuah produk, gimana supaya produknya bisa diterima di Jepang ya. Berarti kata kuncinya adalah spesifikasi. Dan yang menentukan mobil itu JDM atau bukan ya hanya manufakturnya itu sendiri. Manufaktur buat keputusan mobil ini masuk Jepang apa enggak. Ya kira-kira begitu. Nanti kita akan lanjut dan kalian akan tahu nanti kenapa begitu. Apa JDM harus serba Jepang? Fakta membuktikan tidak. JDM itu nggak harus serba Jepang ya. Entah itu merek, tempat dirakit, bahkan komponen yang dipakai itu nggak harus serba Jepang. Bahkan merek Jepang pun belum tentu JDM. Sebaliknya mobil JDM juga belum tentu mereknya Jepang. Karena kuncinya kan mobil itu dipasarin di Jepang apa enggak. Itu aja kuncinya. Contoh, yang merek Jepang dulu ya, Mazda CX-9. Mazda CX-9 ini assemblingnya di Jepang, atau dirakit di Jepang. Tapi dia nggak bisa dibilang mobil JDM. Kenapa? Ya karena Mazda CX-9 ini nggak pernah diproduksi di Jepang. Dan itu ada di website resminya, di mazda.co.jp. Kalau untuk mobil sekarang ya kalian bisa cek di website resminya ya meskipun bahasa Jepang. Kalau yang mobil lama ini agak susah ya karena kalian harus di Google Image, cuman wordnya harus pakai katakana. Dan itu pun ya mengenai tingkat kesulitannya tergantung mobilnya sih. Kalau mobil yang populer biasanya nggak susah, tapi kalau mobilnya yang di Jepang kurang populer, nah itu yang agak susah. Sekarang mobil yang mereknya non Jepang tapi dia JDM. Salah satu contohnya adalah Mini Countryman. Masuk Jepang, namanya bukan Mini Countryman, tapi Mini Crossover. Dari perbedaan nama itu juga udah kelihatan bahwa JDM itu bukan merek, bukan juga bahkan merek Jepang pun belum tentu JDM, dan mobil Eropa pun bisa jadi JDM kalau memang itu khusus pasar Jepang. Kedua, mobil JDM dirakitnya pun gak semuanya di Jepang. Itu fakta. Ada beberapa mobil Jepang JDM tapi dirakitnya di luar Jepang, dan itu banyak. Contoh, Nissan Kicks e-Power yang masuk Jepang dirakitnya di Thailand. Honda Accord yang masuk Jepang dirakitnya di Thailand. Toyota GR Supra yang masuk Jepang dirakitnya di Austria barengan sama BMW Z4. Honda Civic Type R, Honda Civic Hatchback, dua-duanya dirakit di Inggris. Nah, yang ketiga itu mengenai komponen yang dipakai. Mobil JDM itu pemakaian komponennya itu nggak harus serba Jepang karena ini masalah dari keputusan perusahaan. Nah, ketahuan kan bahwa JDM atau bukan itu semua tergantung pada keputusan manufaktur, termasuk komponen yang dipakai.
Contoh, remnya Nissan GT-R Brembo. Brembo buatan Jepang? Bukan. Brembo Itali, mereknya Itali. Terus audio sistemnya Mazda, mereknya Bose. Bose merek Jepang? Bukan, Amerika. Atau Toyota GR Supra, bannya Michelin. Michelin itu merek Jepang? Bukan, Prancis. Jadi jelas ya bahwa mobil JDM itu bukan berarti dia harus serba Jepang. Yang penting mobil itu dipasarin di Jepang dan itu resmi, selesai. Nah, terus gimana mobil JDM bisa masuk Indonesia? Sebenarnya mobil JDM tuh ya hampir sama kayak mobil impor lain yang nggak lewat APM, lebih kurang sama. Cuman waktu itu kebetulan yang diambil tuh speknya Jepang, bisa motorsport, bisa jalur pemerintahan seperti misalnya SEA Games kalau nggak salah ingat, dia kan masukin Toyota Celsior atau KTT masukin Nissan Presiden. Kalau dari tahun 99 ya sampai sekarang kan keran importir umum udah dibuka. Nah, begitu keran importir umum dibuka, masuk deh tuh mobil JDM yang populer, Honda Odyssey, Toyota Wish, Toyota Celica, dan masih banyak lagi yang memang awal 2000-an itu banyak banget mobil JDM yang masuk ke Indonesia sejak keran importir umum dibuka. Gimana cara cek mobil itu JDM atau bukan? Cara ngeceknya pertama dari model atau dari tampilan. Kalau untuk mobil kayak Honda Brio, Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner dan sebagainya, itu dari awal udah pasti bukan JDM karena memang nggak pernah beredar di Jepang. Tapi kalau mobil kayak Toyota Sienta, Mazda 3 dan sebagainya itu masih masuk, ya kira-kira dari model ada kemiripan lah. Itu baru yang pertama. Selain penampilan, nama pun beda. Contoh yang dulu kita kenal Honda Jazz masuk Indonesia, di Jepangnya Honda Fit. Atau Mazda MX-5 pasar ekspornya, pasar Jepangnya Mazda Roadster. Nama juga yang jadi pembeda antara mobil JDM dengan pasar ekspornya. Nah, setelah nama ya baru itu yang tampilan juga kadang ada yang beda, ada yang sama ya tergantung masing-masing mobil ya. Nah, baru ke jeroannya dan itu lebih advance. Mulai dari mesin sampai nomor angka, wah itu udah advance banget lah. Dan itu bener-bener mesti dicek yang butuh waktu berapa lama ya tergantung mobilnya karena tiap mobil itu beda-beda. Terus apa ada kaitannya dengan modifikasi? Kayak orang dengar kata JDM kan cukup identik dengan modifikasi ya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau memang sama-sama dijual di Jepang dengan ada persamaan di model tapi spesifikasinya beda. Nah, spesifikasi beda itu yang bikin istilah JDM muncul. Misalnya Honda Civic Estilo yang pasar Indonesia mesinnya beda sama yang pasar Jepang. Kalau pasar Jepang tuh ada mesin kenceng B16A atau ya mesin itulah yang Civic SIR. Nah, karena di Indonesia Civic SIR nggak beredar, banyak kan orang masukin mesin di kampak, mesinnya dipindahin ke Estilo lokal itu tadi. Atau beberapa komponen interior joknya Estilo pasar Indonesia sama Jepang beda gitu ya. Nah, karena beda, orang mungkin mau pengen gaya JDM ya dimasukin lah komponen itu. Salah satu contoh paling populer itu konversi Lancer lokal ke Evolution. Itu salah satu contoh populer modif mobil gaya JDM ya. Karena kan di Indonesia kan impor relatif terbatas regulasinya, jadi dari komponen yang dari Jepang Mitsubishi Lancer Evolution diprintil di kampak masuk ke Indonesia dipasangin. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi modif JDM itu sebenarnya ada kaitannya dengan modifikasi selama yang menjadi basis itu beda, bukan yang spek pasar Jepang. Artinya kalau mobilnya itu udah JDM ya, udah spek Jepang, gak usah dimodif juga udah JDM sebetulnya. Ya memang sebagai pembeda ada beberapa parts opsi ya. Jadi kesimpulannya,
JDM itu spesifikasi, dan yang menentukan mobil itu JDM atau bukan pihak manufaktur. Pihak manufaktur yang nentuin mobil ini masuk Jepang apa enggak, dengan berbagai pertimbangan lah ya. Dan mengenai kenapa itu berdasarkan keputusan manufaktur ya seperti yang udah saya jelasin. Contohnya kayak kenapa Toyota Hilux yang masuk Jepang dirakit di Thailand, karena asumsi saya karena Thailand itu salah satu market besarnya itu double cabin, dan saking banyaknya ya jadilah Thailand sebagai lumbung perakitan termasuk yang diekspor ke Jepang ya. Atau ada beberapa story lain seperti misalnya Honda Accord yang karena pabriknya di Jepang di Sayama itu udah tutup, jadi sebagai gantinya ya Honda memutuskan masukin Accord yang dirakit dari Thailand dengan spesifikasi yang beda dengan pasar Thailand, karena Accord di Jepang itu hanya ada hybrid, kalau di Indonesia kan adanya turbo gitu. Jadi jelas ya bahwa JDM itu adalah spesifikasi. Kalau modifikasi ya ada korelasinya atau ada kaitannya, tapi lebih tepatnya kalau yang jadi basis itu mobil yang bukan spek Jepang. Contohnya kayak punya saya biasa naik Toyota Yaris yang Bapau, itu kan spesifikasinya bukan Jepang, tapi dia beredar di Jepang juga gitu. Jadi kalau mau modif bisa pakai Toyota Vitz ya, kalau di sana Toyota Vitz bisa dipakein ke Yaris Bapau saya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bahas JDM lagi ya, kita siap untuk buat video berikutnya. Dan seperti biasa, semoga menginspirasi. Jangan lupa klik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, pendapat atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di like juga akun fanpage-nya soundandmachine.com di Facebook. Dan jangan lupa di follow akun Instagram soundandmachine.com. Oke, sekian dari saya. Makasih telah nonton. Arigatou gozaimasu.